Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufoki Bustani, mewakili kelompok yang beranggotakan Adrian Diva Fanani, Alfi Istiqomah, dan Olivia Prameswari dengan dosen pembimbing Bapak Donald James dan Ibu Desi Kurniasari. Ingin mempresentasikan terkait marketing mix dan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Produk yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah produk kopi yang berasal dari warung kopi Nanyo. Warung Kopi Nanyo sendiri adalah warung kopi yang telah berdiri sejak tahun 1932 dan telah berjalan selama 3 generasi kepemimpinannya. Baik, langsung saja dimulai. Sebelum memasuki marketing mix atau 4P itu yang ada produk, price, promoting, dan place. Nah, kita harus tahu dulu apa STP-nya, siapa targetnya, bagaimana cara mendapatkan konsumennya atau pelanggannya. Kita mulai daripada segmentasi. Segmentasi ini terbagi menjadi demografi, geografi, psikografi, dan lainnya. Yang saya ingin jelaskan adalah dari segi geografi dan demografinya. Dari segi geografi, warung ini terletak di daerah kampung pondok atau wilayah yang lebih kepada etnis Cinanya. Jadi target yang ada di sini juga lebih kepada masyarakat etnis. Cuma belakangan ini tidak tertutup kemungkinan bahwa dari banyak daerah juga sering jajan ke sini karena emang dikenal khas di daerah sini adalah kota tua. Dan memang dari prinsip warung kopi Nanyo ini adalah prinsip klasik tradisional, sesuai dan sejalan dengan daerah di sini yang lebih kepada konsep yang klasik tradisional juga. Jadi orang-orang nanti ke positioningnya juga itu dari datang ke warung kopi Nanyo, yang ada di benak mereka adalah merasakan cita rasa kopi dengan rasa tradisional dan suasana atmosfer yang tradisional juga, kembali kepada masa-masa lalu, mengenang masa lalu seperti itu. Itu di bagian positioningnya juga nanti. Terus dari segi demografinya, demografi ini terbagi menjadi gendernya, lifestyle-nya, life cycle-nya, terus income dan lain sebagainya. Dari segi gendernya dulu, karena ini lebih terkesan kepada hal-hal yang sifatnya klasik, tidak kebanyakan dari pelanggan di sini juga adalah laki-laki. Karena dari segi tempatnya bisa saya perhatikan, bentuk tempatnya di sini adalah konsep-konsep seperti tua-tua gitu. Oke. Terus dari cuma tidak tertutup kemungkinan kalau ada dari gender female atau wanita yang juga tertarik, cuma tidak banyak sih, tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan tradisional atau klasik. Itu banyak yang datang ke sini juga, tapi tidak sebanyak laki-lakinya. Terus dari segi income, pendapatan rata-rata di daerah sini banyak yang bisa dibilang lumayan tinggi, dan untuk bisa ke sini itu biasanya menargetkan kepada orang-orang yang sudah berpenghasilan tinggi, karena mereka kan untuk bisa merasakan memuaskan keinginan untuk menjelajahi waktu itu, mereka juga harus terpenuhi kebutuhan primernya dulu. Bagaimana primer, sekunder, dan tersier, seperti itu urutannya. Maka setelah misalnya terpenuhi kebutuhan primernya, mereka orang-orang akan mulai berpikir untuk mencari kesenangan berupa, contoh yang diambil sini adalah seperti traveling waktu seolah-olah, karena merasakan hawa-hawa dan atmosfer daripada masa lalu. Terus lagi ada di bagian targeting, sesuai dengan segmentasinya. Maka produk ini mengejar kepada orang-orang yang lebih sudah berpenghasilan, artinya sudah usia 30 tahun ke atas, dan lebih kepada laki-laki atau bapak-bapak istilahnya. Tapi belakangan ini warung kopi Nanyo ini telah mulai berinovasi untuk mencari target yang berupa anak muda, generasi muda. Ditunjukkan dari berbagai produknya mulai mengalami inovasi, dan dari segi packaging produknya juga sudah mulai ada terlihat
kemajuan dari yang dulu misalnya memakai plastik, sekarang ada memakai cup yang mirip-mirip dengan sebagaimana produk-produk kopi pada zaman sekarang ini juga. Oke, terkait positioningnya juga tentunya sudah dijelaskan tadi bagaimana agar produk ini di benak konsumen itu seperti apa. Yaitu konsumen datang ke tempat ini dengan harap untuk mencari sebuah atmosfer dan hawa-hawa ke zaman, misalnya zaman jajahan dulu, saya juga sih. Misalnya ke bagaimana hawa-hawa di tahun 1930-an, 1940-an, karena memang daerah sini terkenal dengan hal-hal yang berbau kota tua. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada marketing mix. Ada produknya di sini. Jika bapak-bapak, tentunya kopi akan cocok untuk produk ini, misalnya. Dan apa yang ditawarkan dari kopi ini adalah sebuah cita rasa yang autentik, bisa dibilang, karena cara pembuatannya juga masih tradisional, tidak menggunakan mesin yang dihubungkan dengan listrik, memakai saringan dan peralatan yang bisa dibilang tradisional juga. Dan harga sesuai dengan income tadi, maka harganya juga menyesuaikan dengan harga retail pasaran kopi juga. Gitu kisaran, misalnya kalau di bagian produk kopi lain itu misalnya menjual dengan harga 18.000 rata-rata, tapi kopi ini juga masih menargetkan di harga kisaran 11.000 hingga 16.000, sesuai dengan kantong juga bagi yang penghasilannya income-nya tinggi, tapi juga tidak terlalu menyiksa bagi pada yang penghasilannya menengah. Selanjutnya dari segi promoting ini bisa dilakukan dengan cara individual, personal, emosional juga. Jadi dari pemilik warung kopi ini bercerita-cerita, membagi cerita dengan para pelanggan di sini. Dari jalan seperti itu, pemilik daripada warung ini juga promote produknya gitu, share produknya. Oh, jadi bertanya-tanya produknya begini ini gitu, ada yang begini loh, atau minta juga saran. Dan mengikuti zaman juga, promoting juga dilakukan melalui online seperti ada GoFood dan juga via Google. Di Google sudah bisa di search juga warung kopi Nanio. Terus dari segi place-nya, sesuai dengan tempat, dengan income, dan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Seperti bapak-bapak, tempat ini ya bertepatan di pondok atau kota tua di Kota Padang ini. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk kali ini. Saya ambil contoh produknya. Kenapa saya bilang ini sebagai cita rasa? Sebagai hal yang bersifat tradisional atau klasik adalah seperti ini. Bentuk misalnya cangkirnya ketika minum. Dan kenapa saya bilang dia ini mulai menargetkan pada segmen produk daripada segmentasi anak muda, yaitu adalah misalnya dari segi cup ini sudah mulai menggunakan hal-hal yang bersifat modern. Baik, saya rasa cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.